السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد أولاد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله بالقرآن، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي تابعيهم الذين أيدهم الله بالبرهان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر hasidin idza hasad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dapat kita baca di dalam kitab Sunan At-Tirmizi atau Al-Jami' As-Sahih wa huwa Sunan At-Tirmizi: la hasada illa bisnataini. Tidak ada iri dan dengki itu diperkenankan kecuali pada dua hal. Jadi al-hasad itu sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Hamid Hakim dalam kitab Tahdhibul Akhlaq adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghairi. Kita berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan untuk hilangnya nikmat dari orang lain, wa tahwiluhu ilaihi, dan berpindahnya nikmat yang hilang itu kepada diri kita. Itu namanya hasad. Tetapi ada juga nanti kita menginginkan nikmat seperti yang diperoleh oleh orang lain, tanpa harus menghilangkan nikmat yang sudah diperoleh oleh orang lain. Di dalam bahasa hadis itu disebut dengan hasad dalam pengertian ghibthah atau munafasah. Kita menginginkan nikmat seperti orang itu, tetapi nikmat yang diperoleh oleh orang itu tidak hilang. Dia tetap kekal pada orang itu, cuma kita ingin sama seperti yang dimilikinya. Kata hasad di dalam hadis yang kita sebutkan ini, la hasada, tidak ada hasad, maknanya itu adalah ghibthah, seperti yang kita sebutkan tadi. Itu hasad itu hanya diperkenankan pada dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan. Ada seseorang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah. Di sini disebut dengan kata malan. Tidak jelas banyak hartanya itu, saking banyaknya itu, sehingga diungkapkan dengan kata nakirah. Dan harta yang melimpah itu fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Dia habiskan hartanya yang melimpah itu di dalam kebenaran.
bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya, bisa wakaf, hibah, hadiah, nazar, kafarah, dan lain-lainnya. Jadi dia habiskan hartanya itu untuk itu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu perbuatannya, maka kita boleh hasad. Hasad dalam pengertian ghibtah. Ya. Kita ingin sama seperti dia. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang kedua adalah rajulun atahullahu ilman. Ada orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, fahuwa yaqdi bihi, dia mengamalkan ilmunya itu, wa yu'allimuha, dan dia juga menyebarkannya, antara lain dengan mengajar. Kalau ada orang memiliki sedikit ilmu yang sedikit itu dia amalkan, apalagi mengamalkannya itu dawam, berterusan, walaupun sedikit, dan yang sedikit itu di samping dia amalkan, dia juga ajarkan kepada orang. Kalau ada orang yang seperti itu, maka kita pun diperkenankan untuk hasad dalam pengertian ghibtah. Menurut Rasulullah, hanya dalam dua itu saja kita boleh hasad dalam pengertian ghibtah. Di luar daripada yang dua itu, Allah melalui lisan Rasulullah tidak memperkenankannya. Semoga kita termasuk orang yang hasad dalam pengertian ghibtah itu, apalagi dalam dua hal yang sudah kita sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.